Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini materinya adalah relasi terurut dalam himpunan bilangan real. Tujuannya adalah biar kalian mengetahui bagaimana aksioma keterurutan dalam himpunan bilangan real. Kemudian materi kedua itu adalah interpretasi geometris dari himpunan bilangan real. Nah, itu yang kita bicarakan nanti adalah terkait tentang garis bilangan real. Karena itulah garis bilangan real itu adalah bentuk paling nyaman untuk menginterpretasikan dari himpunan bilangan real secara geometris. Kemudian materi yang ketiga yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu adalah tentang ekspresi aljabar dari variabel real. Oke, kita mulai dengan relasi terurut dalam himpunan bilangan real. Nah, relasi terurut dalam himpunan bilangan real merupakan suatu cara untuk membandingkan bilangan real. Nah, kalau biasanya dinotasikan dengan tanda ini, yang artinya itu adalah besar dari atau sama dengan, ini harusnya sama dengan ya. Atau secara simbolis saja ini biasa dibaca dengan besar dari. Ada 7 aksioma terkait relasi terurut atau keterurutan dalam himpunan bilangan real. Nah, apa itu aksioma dalam matematika? Aksioma itu artinya adalah pernyataan matematika yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, melainkan dia itu bersumber dari logika kita. Oke. Aksioma pertama adalah tentang tertutup. Maksudnya adalah untuk setiap A dan B itu elemen bilangan rasional, sedemikian sehingga A-nya besar dari B, di mana A dan B itu adalah anggota bilangan rasional, maka A juga besar dari B dalam konteks himpunan bilangan real. Ya, make sense ya, karena kan himpunan bilangan rasional itu adalah subset sejati dari himpunan bilangan real. Artinya, apapun yang berlaku di dalam himpunan bilangan rasional, maka pasti dia juga berlaku dalam himpunan bilangan real. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat tertutup. Oke, berikutnya adalah refleksif. Untuk setiap A elemen real, maka A itu besar dari dirinya sendiri. Besar sama dari dirinya sendiri. Kemudian aksioma ketiga antisimetri. Jika A dan B elemen himpunan bilangan real, sedemikian sehingga A-nya besar sama dengan B dan B-nya besar sama dengan A, maka A-nya sama dengan B. Atau misalnya nih kita punya 3 besar sama dengan B dan B besar sama dengan 3, maka ya B-nya itu sama dengan 3. Kemudian transitif, jika A dan B adalah anggota himpunan bilangan real sedemikian sehingga A besar sama dengan B dan B besar sama dengan C, ya otomatis A-nya juga besar sama dengan C. Itu yang disampaikan di sini. Kemudian aksioma kelima, dikotomi. Untuk setiap A elemen bilangan real, maka berlaku salah satu dari kondisi berikut. Entah A-nya lebih besar dari B atau B-nya lebih besar dari A. Kemudian aksioma keenam, di sini adalah diimplikasi. Jadi A besar dari B jika dan hanya jika A kurang B besar sama dengan 0. Berarti berlaku dua arah ya. Jika berlaku ini, maka inilah yang terjadi. Atau sebaliknya, jika ini, maka inilah yang terjadi. Kemudian yang ketujuh yang ketujuh, jika A dan B adalah bilangan positif, maka A ditambah B atau kedua bilangan itu ditambahkan hasilnya akan positif, dan kedua bilangan itu jika dikalikan hasilnya tetap juga positif. Nah, itu 7 aksioma terkait keterurutan dalam himpunan bilangan real. Nah, ini adalah by the way ada beberapa istilah yang rasanya perlu untuk kalian pahami dan notasinya juga ya. Jadi kalau notasinya begini, itu artinya adalah anggota himpunan bilangan real, di mana A-nya itu adalah bilangan positif besar dari 0, berarti kan positif, atau singkatnya dibaca dengan A adalah bilangan real positif. Ada juga beberapa buku yang menuliskan seperti ini, A elemen himpunan bilangan real positif. Kemudian ada juga bagaimana jika di sininya besar sama ada tanda sama dengan, maka singkatnya biasanya itu dibaca dengan A adalah bilangan real non negatif. Kalau non negatif berarti kan A-nya bisa jadi positif atau A-nya bisa jadi 0 itu sendiri, kan tidak negatif. Yang penting saja tidak negatif. Kalau tidak negatif berarti 0 boleh, positif juga boleh. Kemudian di sini ada notasi ini A elemen real, A elemen himpunan bilangan real dengan A kecil dari 0. Berarti itu adalah A adalah himpunan bilangan real negatif, atau ada juga beberapa buku yang menotasikannya seperti ini. Kemudian bagaimana jika di sini ada notasi sama dengannya? Nah, berarti A itu adalah bilangan real
non positif, itu singkatnya dibaca. Kalau non positif berarti yang penting dia tidak positif. Kalau tidak positif berarti bilangan itu boleh 0 atau boleh juga bilangan negatif. Maka inilah dia notasinya. Kemudian notasi lainnya yang ini itu biasa dibaca dengan A adalah integer positif. By the way, kata integer itu artinya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan utuh, yaitu 0, positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 3, dan seterusnya. Tapi kalau ada notasi plus di atasnya, itu artinya adalah bilangan bulat positif atau integer positif. Kemudian yang ini A, elemen himpunan bilangan asli digabung dengan himpunan yang isinya adalah 0. Nah, kalau secara bahasa Indonesianya kita, tentunya kalian sudah pernah mendengar himpunan bilangan cacah kalau di kita ya, tapi secara internasional tidak ada sih istilah himpunan bilangan cacah. Namun ini artinya adalah himpunan bilangan cacah, yaitu himpunan bilangan asli digabung dengan himpunan yang isinya 0. Berarti yang anggota dari gabungan himpunan ini adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dengan kata lain, ini bisa dibaca sebagai A adalah integer non-negatif. Non-negatif berarti kan yang penting tidak negatif. Tapi integer itu bilangan bulat. Kemudian notasi ini itu artinya adalah A, elemen himpunan bilangan real selain 0. Nah, kalau kita bicara bilangan real itu kan 0, kemudian ada plus minus 0,1 misalnya, ada lagi plus minus 0,01, ada lagi plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan sebagainya. Ingat, bilangan real itu tidak hanya bilangan bulat ya, rasional juga bisa, irrasional juga bisa. Misalnya plus minus akar 2 itu juga bilangan real. Tetapi kalau ada notasinya seperti ini, artinya adalah A itu tidak 0, jadi tidak boleh 0. Jadi dia boleh, A itu boleh bilangan real positif, boleh juga bilangan real negatif. Tapi yang penting A-nya itu tidak 0. Nah, itu arti notasi ini. Kemudian ini adalah proposisi dari aksioma relasi terurut. Proposisi di sini maksudnya adalah akibat dari adanya aksioma tadi atau turunan dari aksioma tadi. Yang pertama, jika A adalah positif, maka negatif A itu adalah bilangan negatif. Kemudian jika A adalah positif, maka 1 per A itu adalah bilangan positif. Oke. Kemudian jika A tidak 0, maka A kuadrat itu selalu bernilai positif. Entah A-nya bilangan real negatif ataupun A-nya bilangan real positif. Yang pasti nilai A itu untuk sembarang bilangan real selain 0 itu adalah selalu bernilai positif. Ya, logikanya kan kalian tahu aturan bahwa bilangan positif kali positif adalah positif dan bilangan negatif kali negatif itu menghasilkan bilangan positif. Jadi entah A itu bilangan positif atau negatif dikalikan dengan dirinya sendiri, baik dirinya bilangan positif dikalikan dengan dirinya sendiri ya akan positif. Atau A-nya itu adalah bilangan negatif dikalikan dengan dirinya sendiri, ya jadinya kan negatif kali negatif. Ya hasilnya adalah positif. Kemudian jika A lebih besar dari B, kemudian ada suatu C sembarang bilangan real C, maka nilai A tambah C akan lebih besar daripada B tambah C. Jadi tanda ketidaksamaannya tetap saja tidak mengalami perubahan, baik C-nya itu bilangan positif ataupun C-nya bilangan negatif. Kemudian jika A besar dari C dan B-nya besar dari D, maka ditambahkan A tambah B itu akan lebih besar daripada C tambah B. Kemudian kelanjutan aksioma berikutnya, jika A bernilai positif, kemudian jika B-nya juga positif, maka perkalian antara A dan B itu menghasilkan bilangan positif. Tapi jika A-nya positif dan B-nya adalah negatif, maka A dikali B menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika A negatif, kemudian B-nya positif, maka bilangan negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Kemudian di sini jika A negatif, B-nya juga negatif, maka negatif kali negatif itu adalah bilangan positif. Kemudian proposisi terakhir, jika A besar dari B, kemudian ada C yang lebih besar dari 0 atau C-nya positif, maka pertidaksamaan ini akan tetap lebih besar. Artinya, jika kita punya A besar dari B, kemudian masing-masing ruas dikalikan dengan suatu bilangan real positif C, maka nilai A kali C akan lebih besar daripada B kali C. Tapi jika C-nya adalah bilangan negatif yang dikalikan ke pertidaksamaan ini di kedua ruasnya, maka tanda pertidaksamaan ini menjadi dibalik, yaitu jadi kecil dari. Jadi A kali C kecil dari B kali C in case C-nya bilangan negatif. Oke.
Kemudian berikutnya ada dua teorema terkait tentang perpangkatan. Oke. Sebelumnya diingatkan ke kalian bahwa kalau kita punya bentuk R pangkat N, itu kan artinya R dikali R dikali R sebanyak N kali. Maksudnya ada muncul R, N buah R ya perkaliannya. Oke, teorema pertama mengatakan bahwa jika R itu adalah bilangan real positif, R ini ya bilangan real positif, kemudian R itu berada antara 0 sampai 1, berarti bilangan R itu adalah 0,1, 0,2, 0,3 dan sebagainya. Kemudian maka R pangkat M itu akan kecil dari R pangkat N jika M-nya lebih besar daripada N dan Mn-nya itu adalah anggota bilangan asli. Jadi diulangin, kalau kita punya R itu adalah bilangan positif yang terletak antara 0 sampai 1, by the way kalau kita bicara R-nya dari 0 sampai 1, ya tentunya R ini bilangan real positif ya, jadi nggak terlalu penting juga yang ini. Jika R itu adalah bilangan real yang terletak antara 0 sampai 1, berarti kan 0, pastinya ya bilangan R-nya. Maka dan M dan N-nya itu adalah anggota himpunan bilangan asli dengan kondisi M-nya besar dari N, maka bilangan real R yang 0, tadi di pangkat M akan lebih kecil daripada pangkat N, padahal M-nya lebih besar daripada N. Tapi ketika R-nya dipangkatkan dengan M dan dengan N, maka yang dipangkatkan dengan M tadi akan menjadi lebih kecil nilainya. Nah, kita lihat buktinya. Diketahui kan ini nih, R kecil dari 1, dia positif, ini pertidaksamaannya. Kemudian kita kalikan kedua ruas ini dengan bilangan dengan R, di mana R itu bilangan real positif. Nah, kedua ruasnya dikalikan dengan R, perkalian dengan bilangan positif kan tidak merubah tanda ya, jadi kecil di sini tetap saja. Maka jadilah R kali R di sini, kemudian yang di kanan ini 1 kali R, ini dia. Atau ekuivalen dengan bentuk R kuadrat kecil dari R. Oke. Kemudian kalikan lagi yang kedua ruas pada pertidaksamaan ini dengan R, masih tetap lebih kecil selalu dong, karena kan kita mengalihkan dengan suatu bilangan real positif yang tidak akan mengubah tanda. Jadi R kali R dikalikan lagi dengan R itu akan lebih kecil dari 1 kali R, kemudian kalikan lagi dengan R, atau singkatnya begini. Berarti kalau R kuadrat kecil dari R pangkat 3 kecil dari R kuadrat, ya R pangkat 3 kecil dari R kuadrat, kecil dari R. Nah, begitu seterusnya proses yang sama dilakukan, maka nanti akan diperoleh seperti ini. R pangkat 4 kecil dari R pangkat 3. Kemudian R pangkat 3-nya kecil daripada R pangkat 2, berarti kan R pangkat 4 kecil dari R kuadrat. Kemudian R kuadratnya kecil dari R, maka R pangkat 4 kecil dari R. Begitu seterusnya. Jadi, semakin tinggi pangkatnya, maka nilainya akan lebih kecil daripada pangkat yang lebih kecil. Jadi R pangkat M itu akan lebih kecil daripada R pangkat N, walaupun M-nya lebih besar daripada N. Tapi karena R-nya itu bilangan desimal antara 0 sampai 1, maka R pangkat N-nya kecil dari R pangkat N. Kemudian teorema kedua, kalau tadi jika R-nya kecil dari 1, sekarang jika R besar dari 1, maka berlaku sebaliknya yang ini. Jika R-nya besar dari 1, maka pangkat ini, perbandingan ini itu akan lebih besar, yaitu R pangkat N lebih besar dari R pangkat N, dengan keadaan M dan N-nya itu adalah bilangan asli, kemudian M-nya lebih besar daripada N. Cara proses pembuktiannya sama saja, kalikan saja masing-masing ruas dari pertidaksamaan itu dengan R, maka akan diperoleh seperti ini nanti. Jadi R pangkat M akan lebih besar daripada R pangkat N ya, dimana R-nya itu bilangan yang lebih besar daripada 1, entah 1,01, 1,1 dan sebagainya. Pangkatnya besar, maka nilai hasil pangkatnya juga lebih besar. Nah, ini akan dijelaskan di video berikutnya.